panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Anak-anak, ketika Tuhan memanggil-manggil nama kita, apa yang harus kita lakukan? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di Sekolah Minggu Online GKA Gloria Kota Satelit. Saya Lausu Mega. Saya Lausu Fangfang. Ketika Tuhan sudah memanggil-manggil nama kita, itu artinya kita harus mulai mengikuti sekolah minggu. Betul, Lausu. Nah, kita bisa mulai memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Betul. Kita naikkan pujian dengan dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memanggil-manggil nama kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Sekarang saatnya kami mengikuti sekolah minggu. Berkati sekolah minggu kami Tuhan, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan itu cinta semua anak di dunia. Betul. Termasuk semua bangsa juga loh, Lausu Mega. Berarti Lausu Mega dan Lausu Fangfang dicinta Tuhan dong. Oh, pasti. Terus anak-anak yang di rumah Juga dong. dicinta Tuhan ya. Iya. Nah, anak-anak, mari kita tetap berdiri. Kita akan pujikan Tuhan cinta semua anak. Semua bangsa di dunia juga Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan cinta semua anak.
semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Anak-anak, saatnya sekarang anak-anak mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Caranya gimana loh Sumega? Bisa scan QRIS di bawah ini, atau Anak-anak bisa minta tolong papa dan mama untuk transfer ke rekening sekolah minggu di rekening Gereja Gloria Satelit. Caranya anak-anak jangan lupa tambah angka 1 ya, seperti contoh di bawah ini. Nah anak-anak, kita akan pujikan Aku Istimewa. Nanti anak-anak langsung transfer ya, atau scan QRIS di bawah ini ya. Yuk anak-anak, kita pujikan Aku Istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkati persembahan kami ini untuk dipakai memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau telah curahkan kepada Papa dan Mama. Pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Anak-anak, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, langsung. Sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Allah, kita harus menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Betul, langsung. Kita naikkan pujian Aku Ini Anak Allah. Ayo anak-anak, kita mujikan anak Allah ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, Enggak mau. bila iblis menyuruhku mencuri, Oh, enggak. bila iblis menyuruhku bertengkar, Sorry lah ya. lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, Enggak mau. bila iblis menyuruhku mencuri, Oh, enggak. bila iblis menyuruhku bertengkar, Sorry lah ya. lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Bila iblis menyuruhku berbohong, Enggak mau. bila iblis menyuruhku mencuri, Oh, enggak. bila iblis menyuruhku bertengkar, Sorry lah ya. lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Ku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Wah, bersyukur ya. Hari ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, memelihara kita semua sehingga kita boleh bertemu dan beribadah bersama-sama. Kita bersyukur tadi adik-adik boleh memuji nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap? Yes! Yuk kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita sebelumnya berdoa dulu. Tangannya semuanya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan mengasihi kami semua. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, siapkan hati kami. Tolong juga Lo Suyung Yung yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada apa itu? Wah, ada banyak balon. Nah, adik-adik mau sama-sama meletuskan balon ini? Yes! Yuk kita sama-sama meletuskan ya. Di sini ada 4 balon. Nah, kita sama-sama meletuskan ya. Balon yang pertama. Wah, ada gambar apel. Tapi apelnya ada huruf yang dicoret. Sekarang balon yang kedua ya. Kita meletuskannya bersama-sama. Wah, ada gambar donat. Nah, jadi tetap perhatikan ya. Ada huruf yang dicoret dan tidak dicoret.
Lalu kita letuskan satu bola lagi. Wah, ada huruf P. Nah, tinggal satu balon lagi ya. Kita sama-sama meletuskannya. 1, 2, 3. Wah, ada gambar kursi. Nah, sekarang coba adik-adik merangkai menjadi kata apa ya? Betul, Luri. Adopsi. Wah, ada yang tahu apa adopsi itu ya? Nah, hari ini adik-adik kita sama-sama belajar mengenai adopsi. Adopsi berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Misalnya, ada anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu tidak mempunyai papa dan tidak mempunyai mama. Mereka biasanya ada di panti asuhan. Nah, mereka akan diadopsi sebuah keluarga untuk menjadi seperti anak kandungnya sendiri. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu ya artinya kata adopsi. Kita bersyukur Tuhan memberikan keluarga buat kita semua. Ada papa, ada mama yang mengasihi kita semua. Yang selalu menjaga, memelihara. Nah, adik-adik, tapi ada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua. Tapi jangan kecewa dan sedih bagi yang tidak mempunyai orang tua. Karena Allah mengasihi kita semua tanpa membeda-bedakan. Kita semua adik-adik, lause, papa, mama, kakak, adik, nenek, kakek, teman-teman kita semua. Kita dikasihi Tuhan. Dan Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Wah, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Adik-adik tahu Allah sendiri loh yang memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Wah, ini sungguh hak istimewa yang Allah berikan buat kita semua ya. Sebentar, adik-adik, dari mana kita tahu kalau kita ini adalah anak-anak Allah? Ya betul, dari Alkitab. Ayo sekarang semuanya Alkitabnya dibuka. Teman-teman kalian akan membacakan ayat firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, adik-adik, kalau kita percaya, kita diberi kuasa untuk menjadi anak dan memanggil Dia Bapa. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 5a. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Wah, ternyata Allah sendiri memilih kita sebelum kita lahir loh. Wah, Allah memang sungguh hebat ya. Adik-adik, masih banyak loh ayat-ayat lain di Alkitab. Adik-adik dapat membacanya sendiri ya. Ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah.
kita sudah diadopsi dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Setelah kita menjadi anak-anak Allah, apa ya yang akan terjadi pada kita? Wah, ternyata kita mengalami perubahan status. Wah, status apa ya? Dulu kita hidup di luar Allah. Kita disebut musuhnya Allah. Namun sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah. Sebelumnya kita semua adalah orang yang berdosa. Makanya itu kita adalah musuh Allah. Tapi setelah Allah mengadopsi kita, kita adalah anak-anaknya. Kita bersyukur ya. Apalagi ya yang akan kita alami? Wah, kita juga mendapat pengampunan. Wah, setiap kita yang diangkat menjadi anak Allah, secara otomatis kita mendapat pengampunan dari siapa? Ya betul, dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menebus kita semua. Ini seperti hubungan kita dengan orang tua kita, bukan? Kita sering berbuat salah, tidak mentaati orang tua kita. Dan orang tua kita mengampuni kita. Lalu kita dapat apa lagi ya? Ya, ini yang paling menyenangkan. Apa itu? Hak waris. Wah, seorang anak akan mendapat hak warisan dari milik orang tuanya. Demikian juga kita juga akan mendapat warisan berkat-berkat dari Tuhan, dari Allah Bapa kita. Apa saja ya warisan yang kita dapatkan? Nah, sekarang kita akan sama-sama membacakannya di Matius 6 ayat 6. Apa ya bunyinya? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wah, kita dapat warisan apa? Ya, Allah mendengar doa kita. Ini seperti kita ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua kita juga akan memberikannya dan mengabulkan kita, bukan? Memang tidak semua yang kita minta kepada orang tua dikabulkan. Orang tua akan memberikan apa yang terbaik untuk kita, karena orang tua kita tahu apa yang terbaik. Demikian juga dengan Allah Bapa kita. Lalu kita dapat apa lagi ya? Ini kita akan baca sama-sama di Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Wah, Allah memberikan kepada kita kerajaannya. Apa maksudnya ini ya? Ini artinya kita mewarisi kerajaan Allah. Kelak kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk dan tinggal di surga. Seperti orang tua kita yang mewariskan harta benda dan rumahnya kepada kita kelak. Nah, kita akan baca lagi ya. Kita akan baca di Matius 28 ayat 20b. Allah menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, Allah akan menyertai kita anak-anaknya. Allah akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Seperti orang tua kita juga yang menyertai kita, yang selalu memelihara kita, membesarkan kita sampai kelak kita juga berkeluarga dan kita punya anak. Orang tua tetap menyertai kita dan menjaga kita.
Wah, Bapak kita memang sungguh hebat ya. Kita akan buka ayat Alkitab lagi ya. Sekarang kita akan buka di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Adik-adik, ternyata firman Tuhan yang kita baca itu mengajarkan kebenaran Allah. Allah mengajar kita melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya kita ditolong juga untuk mengingatnya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, kita sungguh bersyukur ya, kita mempunyai Bapa yang selalu mengajar kita. Nah, adik-adik, berkat apa lagi ya yang kita peroleh? Kita akan sama-sama bacakan di Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 6. Lalu bacakan ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Waduh, ternyata Allah menghajar kita. Loh, kenapa Allah mengajar kita? Ya, Allah mengajar kita karena Allah mengasihi kita. Seperti orang tua kita. Orang tua yang baik tidak mungkin diam saja waktu kita anaknya melakukan kesalahan. Kita pasti akan ditegur ataupun bahkan dipukul supaya kita tahu kalau kita salah. Orang tua akan menghajar anaknya demi kebaikan anaknya, agar anaknya tidak celaka dan tidak tersesat. Demikian juga ketika Allah menghajar anak-anaknya. Ia ingin anak-anaknya bertobat dan kembali kepada kebenaran. Berkat apa lagi ya? Wah, masih ada lagi. Kita akan baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, adik-adik, Allah memberkati kita dengan misi Allah. Ini adalah hak istimewa kita. Sebagai anak-anak Allah, kita meneruskan misi Allah, pekerjaan misi Allah. Apa itu? Ya, kita memberitakan kabar baik, Injil kepada sesama kita, supaya sesama kita, teman kita, mungkin mama, papa, emak, engkong yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Adik-adik, ada sepasang suami istri yang bernama Jean dan Paul Briggs. Mereka tinggal di Virginia di negara Amerika Serikat. Pasangan ini menjadi terkenal karena perbuatan baik mereka yang sangat luar biasa. Mereka mengadopsi banyak sekali anak. Bukan hanya 1, 2, 5 atau 10. Wah, sampai sekarang mereka mengadopsi 32 anak. Wah, banyak sekali ya. Mungkin ke depan masih ada dan bertambah banyak lagi anak-anak yang mereka adopsi. Anak-anak yang Jean dan Paul
adopsi ini adalah anak-anak yang kurang beruntung. Kebanyakan anak yang pernah diperlakukan dengan tidak baik, diterlantarkan atau mereka kelaparan, mereka tidak punya orang tua, dan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sebelum Jane memutuskan mengadopsi begitu banyak anak, dia sebelumnya berdoa dulu. Dia berdoa terus kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Dan dia juga bertanya ke beberapa orang. Setiap kali Jane dan Paul menyaksikan berita atau info ada anak yang tidak beruntung, mereka langsung menuju ke tempat itu. Untuk apa? Ya, untuk melihat dan mengadopsi anak tersebut. Bahkan jika di luar negeri, mereka tidak segan-segan naik pesawat demi mengadopsi anak tersebut. Dan mereka merawatnya seperti merawat anak kandung mereka sendiri. Wah, sungguh-sungguh memang luar biasa ya Jane dan Paul Briggs ini ya. Mereka mempunyai kasih yang luar biasa. Kasih kepada anak-anak yang tidak beruntung. Karena mereka sudah menerima kasih Tuhan Yesus yang sudah luar biasa di dalam kehidupan mereka. Adik-adik, apa yang dilakukan keluarga Briggs ini seperti yang dilakukan Allah bagi kita semua. Kita adalah manusia yang berdosa, yang menjadi musuh Allah. Kita menjadi orang-orang yang pantas dihukum. Namun Allah tidak membuang kita. Allah tidak menelantarkan kita. Meskipun kita ini punya banyak kelemahan dan kekurangan, kita sering tidak taat, Allah pergi mencari kita. Karena Allah mengasihi kita. Bahkan Allah mengadopsi kita untuk menjadi anak-anaknya. Sebenarnya kita ini tidak layak. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik tahu ini ayat di mana alamatnya? Betul, di Yohanes 3 ayat 16. Nah adik-adik, bahkan Allah memberikan kita hak istimewa. Hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Dan kita juga diberi hak untuk memanggil Dia Bapa. Adik-adik, orang tua kita yang di dunia mungkin tidak sempurna. Sebagai manusia berdosa, orang tua kita punya kelemahan dan kekurangan. Namun berbeda dengan Allah kita. Allah kita adalah Bapa kita yang sempurna. Adik-adik, kita bersyukur. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kita semua ini adalah anak-anak Allah. Ayo, sekarang kita sama-sama katakan ya. Aku ini anak Allah. Sekali lagi, kita katakan dengan semangat. Aku ini anak Allah. Yeay! Kita bersyukur kita semua adalah anak Allah. Karena itu, mulai sekarang kita belajar taat kepada Allah Bapa kita. Mari adik-adik, sekarang kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita hidup taat perintah Allah Bapa dan kita dapat hidup memancarkan kemuliaan-Nya. Sekarang semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa kepada Bapa kita yang ada di surga. Bapa, kami bersyukur
untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Engkau mengasihi kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami mau taat akan firman-Mu. Kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau memancarkan kasih-Mu sehingga banyak orang sekeliling kami boleh melihatnya dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sudah hafal semuanya? Yang belum hafal nanti dihafalkan lagi ya. Kita bersyukur, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak, saatnya kita akan berpisah ya Loh Sumega. Anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin juga Loh Su ya. Ayo Loh Su, kita ucapkan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.